berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Jordan Henderson belum pulih, terancam absen di Piala Eropa 2020. Jordan Henderson masih jauh dari kata pulih usai dibekap cedera hamstring. Kapten Liverpool itu pun terancam absen membela timnas Inggris di Piala Eropa 2020. Henderson mengalami cedera hamstring pada 20 Februari 2021 ketika membela Liverpool menghadapi Everton dalam derby Merseyside. Dia kemudian naik ke meja bedah untuk pemulihan cederanya. Dalam diagnosa awal, Henderson diperkirakan bakal menepi sekitar 5-6 pekan. Gelandang 30 tahun itu pun bisa sembuh sebelum musim 2020-2021 selesai apabila sesuai perkiraan. Aubameyang dan hobinya membobol gawang Newcastle. Arsenal akan menghadapi tuan rumah Newcastle pada pekan ke-34 Premier League 2020-2021 Minggu 2 Mei 2021. The Gunners sepertinya boleh berharap banyak pada Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal musim ini sudah 2 kali berhadapan dengan Newcastle. Yang pertama adalah di putaran ketiga FA Cup. Main di kandang sendiri, Arsenal menekuk Newcastle 2-0 lewat gol-gol extra time Emil Smith-Rowe dan Pierre-Emerick Aubameyang. Setelah itu, pada pekan ke-19 Premier League, Arsenal menumbangkan Newcastle 3-0 juga di Emirates Stadium. Gol-gol Arsenal dicetak oleh Pierre-Emerick Aubameyang dengan 2 gol dan Bukayo Saka 1 gol. Lille menang, PSG cuma 4 jam di puncak Ligue 1. Aksi tikung-menikung antara Paris Saint-Germain dan Lille dalam perburuan gelar juara Ligue 1 Prancis terus berlanjut. Hanya 4 jam setelah PSG mengambil alih puncak klasemen sementara dengan memecundangi Lens 2-1, Lille kembali naik ke tangga teratas berkat kemenangan 2 gol tanpa balas atas Nice. Alhasil Lille kembali berada di atas angin dalam persaingan yang kian seru menuju garis finish. Dengan hanya 3 partai tersisa, Yilmaz dan kawan-kawan memimpin 1 poin atas PSG. Messi dukung aksi boikot medsos Premier League. Lionel Messi mendukung penuh aksi boikot media sosial di Premier League. Menurut bintang Barcelona itu, pelecehan di dunia maya sudah merajalela. Seperti diketahui, para pemangku kepentingan sepak bola di Inggris akan melakukan boikot media sosial mulai Jumat 30 April 2021 hingga Senin 3 Mei 2021 mendatang. Kini giliran Messi yang turut memberikan dukungan kepada gerakan boikot medsos tersebut. Dia meminta 200 juta pengikutnya di Instagram agar menjaga sikap dan tidak melakukan pelecehan berbau rasial. Dominasi Juventus di Liga Italia resmi berakhir. Dominasi Juventus di Liga Italia resmi berakhir. Juventus sudah dipastikan gagal meraih trofi Liga Italia 10 musim beruntun. Hal itu terjadi setelah Inter Milan menang 2-0 atas Crotone di pekan ke-34 Liga Italia 2020-2021 Minggu 2 Mei 2021 di hari waktu Indonesia bagian Barat. Jikapun memenangkan 5 laga tersisa, Juventus yang saat ini mengkoleksi 66 angka akan menutup kompetisi dengan 81 poin. Koleksi itu masih kalah dari Inter Milan yang saat ini mendapatkan 82 angka. Menurut laman Football Italia, setidaknya harus ada perubahan yang terjadi di skuad Juventus musim depan. Bukan uang, ini 2 hal yang memotivasi Haaland saat pilih klub. Striker Borussia Dortmund Erling Haaland sedang jadi buruan klub-klub top Eropa. Sang agen Mino Raiola memastikan uang bukan motivasi utama Haaland. Haaland tampil talk chair bersama Dortmund pada musim ini. Striker asal Norwegia itu sudah mencetak 37 gol dalam 38 kali penampilan di semua kompetisi bersama di Borussen. Mino Raiola mengungkapkan 2 faktor yang bakal jadi pertimbangan utama Erling Haaland dalam memilih klub. Haaland tertarik kepada 2 hal, mencetak gol karena dia seperti Cristiano atau Zlatan, itu obsesinya secara positif, dan meraih gelar juara.
Tidak diragukan, dia akan memilih tempat di mana dia merasa dua hal itu seimbang yang terbaik untuknya, ujar Raiola dalam wawancara dengan AS. Zidane, ayo berjuang sampai akhir Madrid. Real Madrid meraih kemenangan berharga atas Osasuna. Zinedine Zidane meminta anak asuhnya terus berjuang hingga akhir musim demi gelar juara La Liga. Madrid versus Osasuna tersaji di Stadion Alfredo Di Stéfano Minggu 2 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat dalam Jornada ke-34 Liga Spanyol. Los Blancos tampil dominan dengan 65% penguasaan bola dan 22 tembakan percobaan 6 on target. Banyak sekali yang terjadi kepada kami, tetapi hari ini kami mendapat tambahan 3 poin dan kami akan berjuang sampai akhir, kata Zidane dilansir dari Mundo Deportivo. Tumbangkan Osasuna, Zidane puji habis wonderkid Real Madrid ini. Manajer Real Madrid Zinedine Zidane memberikan sanjungan kepada sosok Antonio Blanco. Ia menilai gelandang muda itu bermain dengan apik saat melawan Osasuna. Real Madrid menjamu Osasuna di Estadio Alfredo Di Stéfano pada dini hari tadi. Kedua tim bertempur untuk memperebutkan 3 poin di Jornada ke-34 La Liga musim ini. Di laga ini, Zidane memutuskan untuk melakukan rotasi pemain. Beberapa pemain inti seperti Luka Modric dan Toni Kroos diistirahatkan dan ia memainkan Antonio Blanco di lini tengahnya. Zidane mengaku puas dengan keputusannya memainkan Blanco di laga ini. Ia menilai sang gelandang bisa menggantikan tugas Modric dan Kroos dengan baik di laga ini. Varane cedera di laga Madrid versus Osasuna. Zidane berharap pemainnya tak berkurang lagi. Real Madrid berhasil mengunci kemenangan atas Osasuna di laga pekan ke-34 Liga Spanyol 2020-2021 pada Minggu 2 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Meski menang, namun ada kabar buruk yang justru menimpa tim berjuluk Los Merengues tersebut. Kabar buruk itu terkait cederanya bek andalan Madrid, yakni Rafael Varane. Varane yang bermain sejak menit awal di laga kontra Osasuna tersebut terpaksa ditarik di babak kedua. Varane digantikan oleh Nacho Fernandes lantaran merasakan tak nyaman pada bagian kaki kanannya. Terkait kondisi Varane saat ini, Zidane hanya mengatakan bahwa pemain asal Prancis itu akan diperiksa lebih lanjut lagi. Zidane tentu tak mau pemainnya berkurang, apalagi Madrid bakal dihadapkan laga yang teramat penting di pertandingan selanjutnya. Tepatnya, Madrid bakal bertandang ke markas Chelsea untuk melakoni laga leg kedua semifinal Liga Champions 2020-2021 pada Kamis 6 Mei 2021. Akhir era Ramos-Varane. Sergio Ramos dan Rafael Varane, duet bek tengah Real Madrid ini diyakini sudah mencapai akhir. Keduanya diyakini berpisah pada akhir musim ini. Dilansir dari Marca, situasi keduanya masih abu-abu di Real Madrid. Kontrak Sergio Ramos dan Rafael Varane bakal segera habis. Sergio Ramos dan Rafael Varane belum juga memberikan tanda tangan untuk perpanjangan kontrak. Ramos bisa saja pergi dengan cuma-cuma di akhir musim, sedangkan Varane bisa pergi dengan cuma-cuma juga di musim panas tahun depan. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!